Sejauh mana efektivitas angket untuk menjawab ketidakpercayaan publik? Enggak, sebetulnya hak angket ini sebagai satu langkah politik yang selama ini kan kalau kita menggunakan langkah hukum kita dijebak oleh rezim yang berkuasa, oleh penyelenggara. Selesaikan masalah pemilu itu ke Mahkamah Bawaslu, Mahkamah Konstitusi. Persoalannya kalau TSM itu nggak mungkin diselesaikan ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi sendiri termasuk yang terstruktur. Jadi Mahkamah Konstitusi itu juga bagian dari struktur itu tadi, terstruktur. Makanya kita sebut kita nggak punya trust kepada lembaga peradilan. Contohnya apa? Karena anaknya presiden sendiri juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kayak gitu kan. Nah, jadi ada iparnya di situ dan seterusnya. Oleh karena itu yang dilakukan langkah politik. Kalau di 2009 dulu saya mengatakan serahkan pada rakyat, nggak usah ke Bawaslu, nggak usah ini. Udah selesai. Terus juga paling juga mereka Anda juga nggak dijadikan nggak maksudnya gini. Apakah Anda mau ngotot untuk bisa menang? Kalau nggak mau ngotot untuk bisa menang, serahkan kembali kepada rakyat. Tapi kalau Anda pergi ke Mahkamah Konstitusi, diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi, maka Anda wajib untuk taat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalannya pada saat diketok palu itu apakah seluruh yang namanya terstruktur masif dan sistemik itu, pelanggaran itu hilang? Enggak. Nah, makanya saya selalu mengatakan ini pemilu itu penyelenggaraan politik ya, jadi terbesar di dunia, the most complex election system on earth, the biggest election in the world. Anda nggak bisa dibawa ke, kalau sudah begitu banyaknya kecurangannya itu, pelanggarannya itu masif, terstruktur dan sistemik, maka langkah politik yang diambil. Lah persoalannya kan kita selama ini oposisi, partai politik kita sudah kena apa? Tersandra juga, tapi harapan itu harus ada ya. Jadi harapan itu harus dibangun bahwa masih cukup banyak politisi kita, wakil-wakil rakyat kita yang tetap memikirkan perjalanan bangsa ini. Hasilnya kira-kira apa dari putusan politik nanti? Call tingginya bisa kemudian jadi ada, kalau di dalam pemilunya diskualifikasi ya yang menyelenggarakan itu. Tapi dari segi rezimnya sendiri sudah dia harus mundur dari ya kayak impeachment seperti itu karena dia sudah melanggar dan seterusnya seperti itu. Tapi paling tidak bahwa kita delegitimasi dari hasil pemilu. Sekarang ini ada semacam pembenaran dari mereka bahwa kalau ada kesalahan toh sudah diperbaiki, ini sudah minta maaf dan lain sebagainya. Padahal yang namanya nilas titik rusak susu sebelanga kan itu nilas titik, tapi harusnya kan aja. Itu ya. Jadi gini, kalau apa yang dilakukan di ujung yaitu voting dan kemudian hasil dari KPU itu di ujung, kan persoalannya dari sejak hilirnya gitu, hulunya bukan di hilir, hulunya dari presiden, anaknya presiden ke MK, dari tidak ada pilkada 2022-2023, kemudian PLT, kemudian bansos, kemudian itu kan nggak semuanya berhubungan dengan ini, tapi itu yang mengakibatkan kemudian pressure kepada pemilih harus memilih, kemudian kepala-kepala desa kayak gitu ya. Jadi semuanya proses yang ini nggak bisa cuma dilihat dari hasil. Makanya kalau kita melihat hasil, oh enggak kok mereka. Persoalannya jujur enggak, persoalannya dengan nah di dalam konteks yang tadi malpraktek di dalam pemilu atau why election integrity matters, itu ada standar internasionalnya bagaimana penyelenggaraan pemilu yang free and fair itu ada freedom of ininya nggak boleh, bahkan kampanye nggak boleh incumbent. Kalau fabricated election itu incumbent mengarahkan kepada pemenangan kelompok tertentu. Nah ini kan nggak mungkin dibawa ke Mahkamah Konstitusi, nggak mungkin dengan pendekatan hukum karena ini udah penggiringan pendekatan politik gitu. Prof, sesungguhnya kan yang tidak tersandra masih banyak juga ya, orang-orang pintar, orang terpelajar dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka seakan-akan cuek, tidak peduli atas kezaliman yang terjadi hari ini? Siapa?
Ya, mereka yang tidak tersandra. Mereka sedang sibuk. Oh, sedang itu. Mereka kan belum saya terpilih kembali atau tidak. Ya gitu kan. Saya sudah menghabiskan kemarin dengan money politik sekian, ininya sekian. Apakah saya kembali dapat? Jadi sebenarnya mereka masih sibuk. Kita berharap lah. Nama saya Husnul Maria. Jadi harus berhusnudzon kepada politisi yang memang masih punya akal sehat. Siap, Prof. Terima kasih, Prof, Oke. atas penjelasannya. Amin.